manusia akan memerlukan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik ya, antara sama manusia dengan atau masyarakat. Nah, di sini dijelaskan nomor 1, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, interaksi manusia alam dibagi menjadi 2, yaitu interaksi dengan alam dan interaksi mendominasi alam. Nah, yang pertama, interaksi dengan alam. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Setiap daerah pasti kan berbeda-beda dan berubah-ubah. Contohnya cuaca dan musim. Contoh cuaca. Bu Rizky punya gambaran cuaca. Ini seperti ini gambar cuaca. Ada cuaca panas, hujan, dan mendung. Terlihat? Ada nggak kelihatan? Nah, ini contoh termasuk cuaca, gambar cuaca. Apa saja cuaca nanti? Nanti gambar. Nah, kalau ini panas. Yang kedua, ada musim. Ada musim apa? Musim panas. Terus musim dingin. Terus musim gugur. Musim kemarau. Nah, Bu Rizky juga ada gambar tentang musim. Bentar, saya tunjukkan. Nah, ini tentang yang kedua musim. Musim apa ini? Hujan. Ada trik sinar matahari? Panas. Nah, bagus. Terus yang kedua, ini musim apa kalau di luar negeri? Iya, berarti salju kan ada esnya. Dingin kan, pakai shal, terus topi. Kan musim dingin. Di sana kalau di sana musim salju. Ini ada contoh musim salju. Nah, yang terus ini musim apa? Ini musim apa? Kemarau. Musim apa? Musim semi. Terus yang ini? Udah. Kalian paham tadi musimnya ada berapa? 3. Apa saja? Salju, panas, semi, dingin. Terus baliknya ada interaksi manusia dengan mendominasi lingkungan alam. Contoh bentuk interaksi ini itu menggali, contohnya yaitu menggali bahan, terus bercocok tanam, memelihara hewan ternak, dan mengambil ikan sebagai nelayan. Itu bentuk contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam. Contoh nelayan mengambil apa? Ikan. Nelayan sebagai mengambil ikan. Kalau petani tanam, cocok tanam. Terus memelihara hewan. Contoh sapi, buat apa biasanya? Berjawa. Brojol. Itu bahasa brojol. Nah, terus juga punya gambaran tentang manusia mendominasi dengan lingkungan alam. Seperti ini contohnya. Ini gambar. Nah, ini ada nelayan mengambil ikan. Kelihatan ya? Kelihatan? Nah, terus yang kedua ini ada lagi kerajinan. Kayu dibuat apa? Sebagai apa? Kursi. Kayu bisa dimanfaatkan sebagai meja, lemari, ya kan? Iya, buat ikan. Terus kursi bisa buat duduk, meja bisa buat pakai naruh barang. Terus lemari untuk menaruh baju.
membaca iya, ya. Terus nah, yang kedua, menerangkan tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan atau orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, seperti itu. Maupun antara orang perorangan. Interaksi manusia adalah lingkungan sosial yang dapat berlangsung dalam 3 bentuk antara lain sebagai berikut. Nah, ini interaksi manusia dengan lingkungan sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi orang perorangan. Yang kedua, interaksi antar orang dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Contoh dengan orang perorangan, kayak kursi ngajak sampean, itu interaksi antar orang perorangan. Terus sampean ngomong-ngomongan, Mas Abidin ngomong Bet Anji, itu bentuk interaksi antar orang perorangan. Terus yang kedua, interaksi antar orang dengan kelompok. Contohnya tahdilan antar orang dengan kelompok. Terus tasyakuran, itu bentuk interaksi manusia dengan interaksi orang dengan kelompok. Nah, yang terakhir, interaksi antar kelompok dengan kelompok. Contohnya bermain sepak bola, kan kelompok dengan kelompok. Misal Arema dengan Persija, Arema dengan Persibaya, itu termasuk interaksi kelompok dengan kelompok. Lah, mesti juga punya contoh antar kelompok dengan kelompok seperti ini. Nah, kalau ini interaksi apa, anak-anak? Interaksi apa? Ini termasuk interaksi orang dengan orang, kan timbal balik. Ngomong-ngomongan kayak aku, Mas, misalnya ini Mas Agung jualan sayur, Mas Agung saya beli sayur, itu termasuk interaksi orang perorangan. Lah, kalau kelompok dengan kelompok, lah seperti ini. Nah, ini kelihatan semua? Kelihatan? Nah, ini contoh termasuk kelompok dengan kelompok. Kelompok Arema bermain melawan sepak bola, melawan dengan kelompok Persija. Bisa Persibaya, bisa Persib, itu kan? Paham ya sampai sini? Yang ketiga itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Sumber daya ekonomi, di sini katanya, sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi adalah dagang yang menjual barang, terus petani yang menghasilkan padi, tukang kayu yang memproduksi nelayan, dan masih banyak lagi. Lah, sampean lebar ada petani, bisa makan nasi? Tidak bisa. Terus kalian bisa menyimpan baju di lemari? Kalau ada tukang kayu bisa? Tidak bisa. Terus kalau meja belajar bisa nggak kalau ada tukang kayu? Tidak bisa. Jadi itu termasuk interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Membutuhkan kita, aku makan, terus kalau kamu bernasi, doko, gitu kan? Jadi itu termasuk contoh manusia dengan lingkungan ekonomi. Terus yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Nah, dalam kehidupan masyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, percaya, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Contoh bentuk interaksinya, yaitu siswa mematuhi aturan di sekolah saat atau pengguna jalan mematuhi lalu lintas. Nah, contoh
Sampai di kelas gurunya menerangkan. Aturannya di kelas apa? Sampai saat guru menerangkan. Mendengarkan karena mati. Terus saat di jalan ada orang berlalu lintas. Saat lampunya merah, kita bisa berkendara, lampu merah, itu namanya apa aturannya? Berhenti. Kalau lampunya kuning, kalau lampunya hijau, jalan. Jadi harus mentaati aturan. Sampean mundur, mohon lampu merah, lurus. Itu mentaati aturan apa enggak? Tidak. Nah, itu contoh termasuk apa? Manusia, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Terus kayak adat istiadat di Bali, apa adatnya di Bali? Iya, adat istiadatnya di Bali apa? Ya, kerja. Terus ada lagi apa? Upacara ngaben itu termasuk adat istiadat di Bali. Nah. Paham? Paham? Sekarang Gusti, bentar. Tadi untuk yang interaksi manusia dengan lingkungan budaya, Gusti punya gambar. Nah, ini termasuk interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Saat di dalam kelas mentaati aturan. Nanti tidak boleh mentaati aturan apa saja? Mencolek saat ujian. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo. Terus apa lagi? Ngomong sendiri saat guru ngomong, menjelaskan menerangkan pelajaran, kami ngomong deh. Itu mentaati aturan apa enggak sih? Enggak. Siapa lagi yang tidak mentaati aturan di kelas? Apa? Ya, tidak pikir kalau sudah tertera jadwalnya. Kaisar pikir seperti itu apa? Pikir itu tidak mentaati aturan. Itu tidak boleh bergurau di dalam kelas. Itu juga termasuk aturan. Aturan di mana? Di dalam kelas. Nah, ini kelihatan enggak? Kelihatan? Nah, yang di rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini ada lagi guru menerangkan. Samin kaki samin di mana? Mendengarkan. Oh, gurunya menerangkan pelajaran. Samin diam dan mendengarkan. Nah, terus ada lagi. Mari mematuhi lalu lintas keselamatan nomor 1. Sampai mematuhi peraturan lalu lintas. Pasti selamat. Ada gurunya. Ada lampu merah. Terus saya jalan. Mentaati aturan apa enggak? Tidak. Jadi sudah ada tulisan mari patuhi lalu lintas karena keselamatan nomor 1. Lalu kalau ada lampu hijau kita berjalan. Itu aturan lalu lintas. Nah, terus kan tadi Rizky sudah menerangkan tentang interaksi manusia dengan lingkungan, terus dengan dominasi alam, terus interaksi manusia dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan budaya. Sekarang ada yang tidak paham? Tanyakan. Coba tanya Bu, ini apa sih maksudnya? Yang tidak paham? Coba silakan ditanyakan. Coba. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi Mas itu contohnya gini.
ekonomi. Ada lagi? Lingkungan budaya. Ya tadi contoh, kan di lingkungan budaya itu ada aturan nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat. Contoh aturan di dalam kelas tadi, Bu Rizky menerangkan berdasarkan pelajaran sampean. Dan biasanya aturannya di kelas saat menyampaikan apa? Ya, benar, mendengarkan. Kalau di rambu lalu lintas, kalau ada tanda lampu berwarna merah, balik ke terus kalau ada tendang ada istiadat di Bali apa? Hari Mukti ada istiadatnya. Terus apa lagi? Pas ada acara, ada festival hari. Upacara apa? Upacaranya? Nah, itu juga termasuk adat istiadat. Nah, itu manusia, termasuk interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Apa ada lagi? Sampai sekarang? Kalau nggak ada yang tanya, terus yang tanya guys. Nah, Rizky mau tanya sama Mbak Nora. Sebutkan contoh interaksi orang dengan kelompok. Jadi Mbak Nora. Tadi Rizky benar apa? Keras? Benar. Interaksi antara orang dengan kelompok. Benar. Siapa lagi? Apa lagi? Coba masalah antara orang dengan orang. Contohnya gimana? Oke, bisa. Coba masalah, ayo. Contohkan antara orang dengan perorangan. Bicara. Terus ada lagi? Coba Mas Kaisar contohkan interaksi antara kelompok dan kelompok. Sepak bola, basket, voli. Itu termasuk contoh antara interaksi dengan kelompok dengan kelompok. Misal ini kelompok sama kerjasama dalam belajar. Terus saya bagi ini kan kelompok Mas Farah dengan kelompok Mas Abidin. Itu interaksi bentuk kelompok dengan kelompok A dan kelompok B. Paham? Terus ada lagi yang tidak paham? Ada lagi? Sudah? Nah, paham semua nggak? Kalau sudah paham semua, di bawah ada soal. Kami kerjakan. Nah, di soalnya dibacanya ada tentukan jenis interaksi berikut yang dilakukan oleh setiap kegiatan yang ada pada gambar. Tadi di gambar ini kegiatannya itu termasuk interaksi apa? Kami boleh kami lihat gambarnya. Nah, cari jawabannya sudah bacaan. Ya, nomor 1 itu bangun masjid. Gambarnya nomor 1 gambar bangun masjid. Itu termasuk jenis interaksi apa? Tanggung jawab.
yang tidak paham? Di bawahnya. Bisa. Ini dasar ini bukan Mas, ini bukan tentang G dikerjakan, kan sudah ada soalnya katanya. Tentukan jenis interaksi berikut yang dilakukan oleh setiap kegiatan. Nah, ini kegiatan digambar. Itu bentuk contoh interaksi dengan apa? G, paham?
selesai semua? Sudah selesai semua? Masih semangat ya mengerjakan soalnya? Tetap semangat. Siapa yang belum selesai? Sekolah sama siapa? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Bukan satu ya udah. Sudah semua? Kalau sudah semua, kita bahas bersama-sama. Di sini tentukan jenis interaksi berikut yang dilakukan oleh setiap kegiatan yang pada gambar berikut. Nah, nomor 1, gambar nomor 1